Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk tema 3. Sebelum dimulai pelajaran, silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Jangan lupa untuk selalu membantu orang tua dan menjaga kesehatannya ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, muatan bahasa Indonesia bersama Bu Nina. Anak-anak, kita akan belajar materi wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Sebelum melakukan wawancara, tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Saat melakukan wawancara, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri. 2. Ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. 3. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. 4. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. 1. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. 2. Penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. 3. Tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu kalimat tanya. Fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Nah, anak-anak, tadi kan membuat pertanyaan dengan menggunakan kalimat tanya. Dalam kalimat tanya pasti ada yang namanya kata tanya. Yang pertama adalah apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara hal yang bersifat umum. Contoh pertanyaannya, apa hewan yang Bapak pelihara? Fungsi kata tanya yang kedua yaitu berapa. Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Yang ketiga adalah siapa. Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh pertanyaan, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Yang keempat, di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan, di mana Bapak membeli makanan, hewan? 5. Kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak?
Keenam, mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Yang ketujuh, bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Pertanyaan wawancara yang baik. Pertanyaan wawancara yang baik diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. 1. Pertanyaan wawancara disusun secara runtut. 2. Pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Ya, jadi bersifat umum akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai satu hal. 3. Pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan. Hal ini berarti pertanyaan wawancara harus saling berkaitan. Yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Demikian materi hari ini tentang wawancara. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi.